Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita semua. Kita boleh merayakan akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibu bapak saudara yang kekasih, tidak ada agama yang sama seperti kekristenan. Bahwa kekristenan itu ada di dalam sejarah. Tuhan ada di dalam sejarah. Kalau agama-agama yang lain, pertama hanya mitos, dua hanya tulisannya saja, ya. Tetapi kekristenan, Tuhan sendiri datang ke dalam dunia. Kalau di dalam nas pembimbing kita tadi, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-28 dikatakan begini. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Jadi ada dua dunia, saudara. Dari sorga Tuhan datang ke dalam dunia. Jadi ada dua lokasi. Tetapi kita jangan bayangkan bahwa di sorga itu sama seperti kita yang tubuh jasmani ini natural, ya, namanya natural, tubuh natural, ya. Di sorga, kalau kerajaan sorga, iya, gereja ini adalah kerajaan sorga. Kita tidak bisa membayangkan hal yang sama. Kita hanya bisa melihat ini sebagai satu perbandingan saja. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan di dalam Tritunggal bersama Bapa dan Roh Kudus di sorga sana, mereka tinggal. Dan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memutuskan, Allah memutuskan, Bapa memutuskan untuk anaknya diutus datang ke dalam dunia. Waktu anaknya datang ke dalam dunia, yaitu Tuhan Yesus, dia mengambil rupa manusia di dalam wujud bayi, ya, masuk ke dalam dunia. Karena memang di dalam dunia ini semua yang ada di dalam dunia ini ada, dia punya tubuh, ya, ada benda begitu, ya. Apapun itu, dia memiliki wujud. Maka Allah yang adalah roh itu, Allah yang adalah penguasa alam semesta, dan alam semesta itu ada di dalam dia, memutuskan untuk datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Untuk apa? Untuk mengalahkan kuasa dosa, untuk mengalahkan kuasa kegelapan, untuk menghancurkan kerajaan kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya Tuhan masuk ke dalam sejarah. Dia diikat dengan tubuh jasmani. Dia sangat terbatas, datang di dalam kehinaan, tidak lahir di istana dia. Dia lahir di kandang binatang, di dalam kesederhanaan. Dia mengalahkan nilai-nilai dunia yang ada. Karena nilai-nilai dunia, kehormatan itu di istana, kehebatan diukur dengan prestasi dan lain sebagainya. Tidak, dia datang dengan nilainya sendiri, nilai kerajaan surga. Dia ada di dalam sejarah, tertulis di dalam sejarah manusia. Setelah Yesus berkarya di dalam dunia ini, dia disiksa, ditangkap, disiksa, disalibkan, kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Itu memang tujuan dia datang ke dalam dunia, dia ada di dalam sejarah manusia, adalah memang itu, untuk menyelamatkan manusia. Kalau di zaman perjanjian lama, untuk pengampunan dosa mengambil hewan binatang.
Tetapi masuk di dalam perjanjian baru, Tuhan sendiri datang ke dalam dunia, Tuhan sendiri mengorbankan dirinya. Keimaman, ya, mesti keimaman. Ya. Kalau imam perjanjian lama, dia mengorbankan binatang, tapi Tuhan mengorbankan dirinya sendiri. Pribadi Yesus yang di dalam kemanusiaan kudus, layak untuk mempersembahkan dirinya untuk menghapus semua dosa yang ada di dalam dunia ini. Dosa saya dan dosa saudara. Amin, saudara. Dosa kita semua, supaya kita selamat, supaya kita dikembalikan ke citra awal kita, yaitu seperti Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, yaitu makhluk kekal yang segambar dengan Allah. Allah itu roh, tetapi sifat-sifat Allah di dalam tubuh manusia itu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa ada diri Allah. Kalau Bapa rohani kita, ya Allah yang menghembuskan nafas kehidupan itu. Bapak biologis kita, ya orang tua kita itu, papa mama kita. Makanya kita disebut juga anak-anak Allah, anak Tuhan. Karena memang Tuhan yang menghadirkan kita ke dalam dunia. Dan Tuhan mau kita tidak binasa. Tuhan mau kita dikembalikan ke citra awal kita, yaitu makhluk kekal yang tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Malaikat jatuh ke dalam dosa. Ada malaikat jatuh dalam dosa. Baik, dia tahu. Lucifer itu. Yang pelayanannya itu ada sebagai worship leader, ya, memuji, ya, memuliakan Tuhan di sorga dia, tapi dia jatuh ke dalam dosa. Apakah ada rencana keselamatan dari Tuhan kepada dia? Tidak. Malaikat berdosa akan binasa, tapi manusia berdosa. Tuhan begitu mengasihi. Kasih kita kepada anak kita, ya, itu perasaan Allah. Orang tua yang normal begitu mengasihi anak, banting tulang cari untuk kasih sekolah, untuk yang terbaik. Begitu juga Allah, sampai dia masuk ke dalam sejarah manusia, mengorbankan dirinya. Setelah dia bangkit, dia tetap memberitakan tentang pertobatan, tentang keselamatan, Injil, kabar baik, tentang kerajaan surga diajarkan. Baru dia terangkat ke surga. Tapi sebelum dia terangkat ke surga, dia mengutus pribadinya juga, yaitu Roh Kudus, untuk tinggal bersama-sama dengan murid-murid dan orang percaya pada waktu itu. Ada tugas juga buat kita untuk meneruskan berita ini supaya banyak orang yang diselamatkan. Selesai dia menjalankan tugasnya, maka dia kembali lagi kepada Bapa. Dia keluar dari dunia ini untuk memperoleh kemuliaannya. Kemuliaan kerajaan sorga adalah turun serendah-rendah. Baru, ya, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus dia dimuliakan, dia terangkat ke surga, dia dimuliakan. Kalau kita pengakuan iman sebentar, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu berarti duduk untuk memerintah. Duduk untuk memerintah. Yesus juga adalah juru syafaat. Jadi kita di dalam dunia ini tidak usah takut, ada juru syafaat kita di sorga, Yesus. Jadi Bapak Ibu yang lupa-lupa berdoa, dia berdoa terus untuk kita. Karena itu kita harus hidup taat kepada Tuhan. Jangan kita tinggalkan. Kekristenan bukan sama seperti agama-agama dunia. Kekristenan adalah Tuhan sendiri pencipta langit bumi serta isinya. Dia mau datang untuk selamatkan kita. Itu sesuatu perkara-perkara yang sangat-sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Memang ada banyak
beberapa gereja lah yang mungkin tidak merayakan hari kenaikan. Tapi kalau Natal, Paskah, semua dipotong ya, hewan-hewan itu ya. Tapi hari kenaikan penting juga. Makanya tema kita maknanya apa buat kita. Kita harus semakin dikuatkan iman kita di dalam pengiringan kita akan Dia. Kita tidak usah takut. Dia yang menjadi juru syafaat kita. Maka di dalam Yohanes 15 itu dikatakan, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Maka apa katanya? Mintalah apa saja maka engkau akan menerimanya. Tinggal di dalam Yesus, firman-Nya tinggal dalam kita. Itu ada berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, apa hubungan kasih. Tuhan sudah pasti mengasihi kita. Masalahnya kita mengasihi Tuhan atau tidak, ya. Mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, ya. Akal budi, kekuatan kita. Kita sampai di level itu, mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Ada seorang penulis rohani tulis begini, Allah itu begitu besar. Kebesarannya itu tidak bisa diukur oleh manusia. Dia begitu besar. Bahkan alam raya ini semua ada di dalam Dia. Jadi kita tidak bisa ukur kemahakuasaan Allah. Tetapi Tuhan juga kecil. Ini dia menjawab pertanyaan orang ateis. Katanya Tuhan kamu besar, tapi sebenarnya Tuhan kamu kecil. Ya itu jawabannya dia. Allah itu besar. Benar dia bilang, Tuhan itu kecil. Saking dia kecilnya dia bisa tinggal di hati saya. Saking kecilnya Tuhan bisa tinggal di hati saya. Saya lihat luar biasa. Kenapa? Tuhan yang begitu luar biasa. Dia datang ke dalam dunia dan dia mau tinggal di hati kita. Amin saudara. Jadi kita nggak usah takut hidup di dalam dunia ini. Waktu mau berpisah murid-murid agak-agak ketakutan begitu ya. Apalagi si Thomas itu ya. Takut di Yohanes 14 itu ya. Tuhan bilang jangan gelisah, jangan takut ya. Dia akan datang kepada Bapa, dia akan untuk kita bisa tinggal bersama-sama dengan Dia. Nah saudara yang kekasih, sebagai umat Tuhan, kalau tadi dari sisi Tuhan, maka sebagai umat Tuhan ada pesan-pesan yang sangat penting buat kita sebagai orang-orang percaya di hari kenaikan ini. Di dalam ayat 11 saya akan bacakan. Ini ada dua orang malaikat ya, setelah Yesus terangkat, mereka masih terbengong-bengong ya, masih lihat ke atas ya. Kan kata Yesus ke surga, jadi mereka lihat terus ke atas ya. Mereka ditinggalkan, ya, merasa ditinggalkan. Nah ada dua malaikat pada waktu itu yang berbicara kepada mereka. Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Mereka sendiri menyaksikan bagaimana Yesus terangkat ke surga. Orang semua tidak lihat ya, tapi kalau nonton film ada ya, dan dia naik. Nanti dia akan datang kembali. Saya katakan ini, dia kembali ke satu alam surga ya, surga itu untuk melukiskannya. Tapi di sana surga tempat yang selamat, tidak ada dosa, maka tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, ya, tubuh sudah tidak mengalami sakit lagi. Makanya kita yang sakit saat ini, kita jangan takut. Yesus tetap milik kita. Di dalam sehat dan sakit kita, Yesus tetap milik kita. Itu yang penting.
baru kita terus berdoa untuk Tuhan dapat memulihkan kita. Kita percaya bahwa di dalam sehat dan sakit kita, bukan kita sehat saja kita milik Yesus, tapi waktu kita sakit pun Yesus tetap milik kita. Kita tetap milik Yesus. Kita tetap berharga. Kita tetap umat pilihannya. Kita tidak usah takut menjalani masa sakit kita. Tidak usah takut. Tidak usah kehilangan iman kita. Nah, di dalam pembacaan kita tadi, ayat 11 tadi, Yesus kembali kepada Bapa. Mereka masih terbengong-bengong melihat ke langit, melihat ke surga. Makanya mereka ditegur oleh malaikat Tuhan yang pada waktu itu ada di tengah-tengah mereka. Artinya begini, saudara pengingat. Jangan kita jadikan surga itu lebih hebat dari Tuhan. Kadang-kadang kita kan terbawa, kita pengen surga, ya, melihat pengen surga dan lupa siapa Tuhan itu. Karena pandangannya terlalu ke atas, sudah tidak mau ngapa-ngapain lagi. Pokoknya saya sudah menjalani ini, jalani hidup sebagai orang beriman. Saya tidak mau tahu kiri kanan saya. Ada yang keluarganya juga dia tidak mau tahu. Pokoknya saya mau lihat surga. Saya mau siap ke surga. Nah, di situ kadang-kadang ada ajaran-ajaran yang salah. Saya pernah pergi retret di Sukabumi pada waktu itu. Dulu saya belum nikah, masih muda dulu. Di situ ada satu sekumpulan orang umat yang ya kemungkinan ditipu sama pelayan-pelayan Tuhan pada waktu itu, terutama pendeta. Dia bilang tanggal sekian Tuhan Yesus ada pengangkatan katanya. Jadi semua siap, ya. Jadi kasihan yang dari Papua dijual tanahnya, dijual rumahnya, pokoknya semua Tuhan Yesus mau datang, kumpul hartanya. Nah, berapa lama pendetanya dengan beberapa temannya lari. Mereka ditinggal di Sukabumi di sana. Kasihan. Ada atlet di situ, ada juga polisi, tapi ketipu. Mau lihat surga, maunya lihat surga. Padahal malaikat mau berkata kepada mereka, kamu ada di dunia, nanti Yesus datangnya akan seperti itu, tapi hidupi kehidupan kita di dalam dunia ini. Jalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Karena di mana Tuhan hadir, di situ juga kita merasakan surga. Yesus bilang 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka di situ aku ada. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Memang kita saat ini mencicipi saja. Ya, waktu kita merasa bahagia di dalam keluarga kita, ya, waktu kita merasa bersuka cita, mencicipi dulu. Tapi nanti waktu dia datang kedua kali, kita akan menikmati surga full. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita. Kita akan mengalami satu sukacita, yang namanya sukacita. Sukacita yang besar itu seperti itu. Berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, tinggal bersama-sama di dalam kemuliaan Tuhan. Disitulah yang dikatakan sukacita yang besar itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita jalani kehidupan kita di dunia ini, mau ada tantangan, ada apapun, jangan sampai kita kehilangan iman kita. Kita harus tetap memandang kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kerajaan kegelapan itu masih juga berusaha untuk menggoda kita, membawa kita ke dalam pencobaan. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan supaya kita kehilangan iman kita. Yesus sendiri dicobai kok. Yesus dicobai. Waktu baru mau mulai pelayanan, Yesus dicobai. Dicobai masalah perut,
Masalah apa lagi saudara? Masalah kerajaan dunia ini ya. Masalah-masalah yang spektakuler begitu ya. Tapi Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau ada satu detik pun, satu saat pun Yesus berpikiran dosa, dia tidak bisa kembali. Sebagai manusia dia tidak bisa kembali, karena di surga mulia itu tidak ada dosa. Sedetik pun, sesaat pun Yesus sebagai manusia dia berdosa, persembahan tubuhnya tidak layak. Kembali tidak bisa. Tapi Yesus menyatakan diri. Dia menerima kemuliaan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya singgasana itu kan tempat memerintah. Dia memerintah bersama-sama dengan Bapa. Ada tugas yang diambil alih oleh Roh Kudus. Di dalamnya juga ada pribadi Allah, menjalankan pemerintahan di dalam diri dengan kuasa Allah. Ada di mana? Di gereja, saudara. Di gereja. Justru di gereja lah ini kita harus ada di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Dari gereja ini kita dikutus ke dalam dunia untuk memerintahkan kerajaan Allah itu. Di dalam, saya akan baca bagian ayat di Injil Lukas pasal yang terakhir, ayat-ayat yang terakhir. Saya mulai dari ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ini pesan-pesan untuk kita melakukannya. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Tugas kita. Orang yang bersaksi adalah orang yang tahu, orang yang mengalami. Itu murid-murid kan mengalami. Kalau kita di masalah hukum, saksi disumpah benar, ya. Nah, mereka yang akan menjadi saksi. Ya. Memang kasihan murid-murid, mereka jadi saksi, kemudian jadi tertuduh. Semua murid-murid Tuhan mati menerima penghukuman. Yesus juga karena alasan hukum juga, melanggar hukum juga harus mati. Tapi Yesus membuktikan bahwa dia bangkit, bahwa sistem dunia yang menghukum ya, ada yang merasa rugi secara ekonomi, rugi ibadah, rugi semua di dunia ini. Murid-murid mungkin waktu memberitakan ada kebenaran-kebenaran dunia yang dirugikan, harus dihukum mati. Yesus. Tapi Yesus bangkit, dia benar, maka dia akan mendapat. Kita yang percaya kepada akan mendapatkan kebangkitan itu juga. Karena seluruh dosa-dosa kita dihapus oleh Dia. Jangan kita kehilangan iman kita. Kita harus memberitakan apa yang telah Yesus lakukan. Memang itu saya bilang, tantangannya akhirnya ada di situ buat kita. Ya, kadang-kadang di satu ruangan begitu ya, kantor ya. Sistem dunia kan begitu ya. Saya juga dulu waktu masih kerja ya, harus ikut arus begitu ya. Kan kadang-kadang arus itu berlawanan dengan iman kita. Ya besok Bapak sudah pindah di tempat lain, karena kita nggak mau terima sesuatu yang bukan hak kita. Kayak begitu. Itu sistem-sistem seperti itu membuat kita kadang-kadang orang percaya harus berbenturan. Yang di Pamulang kemarin ada lagi ibadah, ya itu sistem dunia dan agama dunia. Banyak tantangan buat kita, tapi kita harus percaya, kita harus hidup, tetap hidup di dalam kebenaran. Saya akan baca terus. 50
lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun, itu Roh Kudus ya, tadi sudah kita bahas. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kita semua diberkati. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tadi kita bergereja karena tradisi ini. Setelah Yesus terangkat ke surga, mereka kembalinya, saudara yang dikasih, kembalinya ke Yerusalem. Adakah kota Yerusalem kota yang bermakna? Bermakna sekali, saudara. Di Yerusalemlah Yesus ditangkap. Karena Yerusalem itu pusat peribadatannya. Kayak agama udah paling hebat di dunia. Tapi disitulah Yesus ditangkap. Artinya rumah ibadah sudah tidak berfungsi lagi sebagai tempat umat beribadah, tetapi justru tempat menghakimi Tuhan sendiri. Dia ditangkap di Yerusalem. Yang menangkap imam-imam sama kolaborasi sama pemerintahan penjajah Romawi. Ini terus mereka disuruh kembali ke Yerusalem. Pengikut-pengikut Yesus ini, mereka disuruh kembali ke Yerusalem. Tuhan nggak bilang, udah pada kabur aja jangan ke Yerusalem, iya kan? Secara logika, mereka menjemput penderitaan. Dan itu yang menjadi tantangan buat kita semua. Tantangan buat gereja kita untuk sungguh-sungguh menjalani apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu tempat memberitakan Injil, ya, tempat memberitakan salib penderitaan Kristus. Di sini tempatnya, di gereja ini. Kalau gereja sudah bisnis, sudah apa, hati-hati. Tuhan sudah mau tinggal lagi di gereja kita. Tapi memang murid-murid dikasih tantangan luar biasa. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem. Selesaikan dulu masalah ini. Masalah yang sesungguhnya ada di rumah Tuhan ini, di bait Allah. Mereka berkumpul, ya, mereka berdoa, ya. Lalu terjadilah Pentakosta, puasa yang luar biasa terjadi di Yerusalem. Puasa Tuhan itu ribuan orang bertobat. Murid-murid tetap bait Allah. Satu hari Petrus mau naik berdoa, ada orang di situ minta-minta. Dia minta-minta. Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padamu, tapi dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalan. Orang itu tidak saja bangkit, berjalan, tapi dia berlari, melompat, memuliakan Tuhan. Di gereja kita, tempat kita mengalami sukacita yang besar. Jangan malas-malas ke gereja. Karena tempat sukacita terbesar itu kita dapat di dalam persekutuan dengan Tuhan. Memang ada tantangannya. Sekarang saya katakan, memang ada tantangan. Tapi jangan kita lari dari masalah. Jangan kita lari dari tantangan yang sesungguhnya. Kita harus menghadapinya. Karena itu bagian dari kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Kita tidak boleh eksklusif. Kita harus bisa menjadi garam, menggarami dunia ini. Bisa. Supaya kita yang jauh dari kampung halaman kita berjumpa dengan orang-orang lain. Kita juga orang Batak, orang Sunda. Kita menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita. Lewat kemana kita diutus oleh Tuhan, disitulah kita memberitakan Injil. Karena itu
pesannya buat kita yang saya sampaikan. Ada kuasa dari surga turun kepada kita. Kuasa itu akan memampukan kita untuk memberitakan Injil Tuhan, kabar baik kepada dunia ini. Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung dunia. Kita semua terpanggil. Makanya dari gereja ini, siapa yang terpanggil mau sekolah teologi, ayo gereja harus fasilitasi supaya hamba-hamba Tuhan lahir dari gereja. Ada yang mau melayani, ayo ya, apapun semua untuk kemuliaan Tuhan. Sukacita itu penting buat kita. Sukacita biar umur panjang. Sukacita psikologi sudah bilang, waktu kita stres turun imun, tapi waktu kita bersukacita ada satu hormon yang akan keluar kepada kita yang menyehatkan kita, yang akan membunuh kuman-kuman penyakit di tubuh kita. Karena itu sukacita itu penting. Sukacita itu penting. Dengan apa ya? Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, membiarkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Begitu terjadi sesuatu, maka kita bersukacita di dalam Tuhan. Rasul Paulus malah bersukacita pada waktu dia ada dalam penjara. Filipi kita bersukacita, tapi waktu dia tulis surat dia ada di dalam penjara. Artinya situasi dan kondisi itu tidak menguasai dia. Dia milik Kristus, Kristus miliknya, itulah dasar dia bersukacita. Petrus menyanyi, kuburan penjara mulai rontok, bisi-bisinya terlepas. Penjaga penjara mau bunuh diri, dia bilangnya. Kita harus bersukacita. Di tahun-tahun sekarang ini penting sekali kita bersukacita. Amin. Penting sekali kita bersukacita. Di rumah kalau ada waktu, buka ini jemaat atau apa menyanyi, supaya kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Selamat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.